Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Bab 861 sampai 865. Lalu, Ye Chong memberikan jawabannya dengan fasih. Semakin dia berkata, semakin terkejut Zheng Yiyi. Sekarang dia berhadapan muka dengan Ye Chong. Dia tahu bahwa Ye Chong sedang berimprovisasi. Meski jawaban yang dia ucapkan sekarang berbeda dengan jawaban yang dia tulis di atas kertas, tapi sama serunya, temukan cara lain, ini tidak lebih buruk daripada menjawab di atas kertas. Bisa menjawab dua jawaban, Zheng Yiyi berpikir dalam hati. Bahkan mentornya tidak bisa melakukan ini. Mungkinkah Ye Dingtian benar-benar seorang jenius bisnis? Setelah Ye Chong selesai berbicara, dia menatap Zheng Yiyi sambil tersenyum. Zheng Yiyi mendengus, "Oke, saya percaya Anda, selanjutnya, ikuti wawancara." Berkata, Zheng Yiyi mengeluarkan beberapa foto. Foto-foto ini persis seperti gambar desain yang dilihat Zhao Lubai di kantor sebelumnya. Zheng Yiyi berkata kepada Ye Chong, "Bagaimana dengan gambar desain ini?" Ye Chong melirik mereka dan berkata sambil tersenyum, "Jenderal, tingkat desain ini hanya dapat dianggap sebagai rata-rata." Apa? Zhao Lubai dapat melihat situasi di ruang konferensi melalui pemantauan, dan juga dapat mendengar apa yang dikatakan Ye Chong. Dia tidak berharap Ye Chong mengatakan bahwa desainnya biasa-biasa saja. Tahukah Anda, gambar desain ini dari desainer paling terkenal di dunia barat. Zheng Yiyi juga melirik Ye Chong dengan jijik, "Jangan sok di sini. Sejujurnya, ini adalah karya master desain barat. Apakah menurut Anda itu biasa-biasa saja? Apakah Anda suka omong kosong? Atau apakah Anda tidak tahu caranya untuk menghargainya sama sekali? Sebagai perhiasan sangat tidak mungkin Direktur Regional Industri tidak memiliki kemampuan apresiasi." Ye Chong tersenyum, "Tidak heran. Tidak heran kenapa?" Zheng Yiyi bertanya lagi, "Tidakkah menurutmu ada sesuatu yang hilang dalam karya-karya ini?" Kata Ye Chong, "Apa itu? Keindahan. Keindahan timur." Ye Chong berkata, "Ini adalah karya yang dirancang oleh ahli seni barat. Ini penuh dengan cita rasa seni barat, tetapi tidak memenuhi standar estetika orang-orang Tionghoa Timur kita." Dalam satu kalimat, seperti halilintar, Zhao Lubai tercerahkan. Dia akhirnya mengerti di mana poin yang dia selalu pikir hilang. Ini adalah keindahan oriental. Sebelumnya, dia berprasangka dan terlalu mempercayai master seni barat, tetapi melupakan situasi yang sebenarnya. Memikirkan hal ini, Zhao Lubai menatap Ye Chong dengan penuh arti. Tanpa diduga, anak ini benar-benar mengerti. Meskipun Zheng Yiyi bukan seorang profesional, tapi dia sudah lama bersama Zhao Lubai, jadi dia secara alami memahami beberapa masalah seni perhiasan. Sebelum Ye Chong berkata, dia tidak melihat apa-apa, tapi setelah pengingat Ye Chong, dia juga melihatnya. "Oke, karena kamu bisa melihatnya, kenapa kamu tidak datang dan mengubah cetak biru ini menjadi karya seni dengan keindahan oriental?" Kata Zheng Yiyi, ini agak memalukan bagi Ye Chong. Bahkan Zhao Lubai tidak memiliki kemampuan seperti itu. Tapi Ye Chong hanya tersenyum sedikit, "Pena dan tinta sedang menunggumu." Potong. Ini dia, Zheng Yiyi berpikir dalam hati. Tetapi dia masih meminta seseorang untuk membawa pensil dan kertas desain. Ye Chong mengambil pena dan kertas, dan tidak membutuhkan penggaris untuk mengukurnya, hanya di atas kertas, dan mulai menggambar sesuai gambar. Zheng Yiyi dan Zhao Lubai di belakang layar agak aneh. Mereka bahkan tidak menggunakan penggaris, hanya membuat grafiti dengan santai. Bukankah itu agak konyol? Namun, ketika mereka melihat karya pertama Ye Chong, mereka semua terkejut. Sangat mirip dengan perhiasan di foto, setiap garis seolah digambar dengan penggaris, sangat presisi, horizontal dan vertikal. Dan setiap ukuran sangat presisi. "Kamu Dingtian? Kamu bukan robot, kan?" Tanya Zheng Yiyi.
Ye Chong menggosok hidungnya dan berkata, "Saya telah berbakat dalam menggambar sejak saya masih kecil." Faktanya, kemampuan menggambar Ye Chong yang sangat tepat dan kemampuan untuk membedakan ukuran dengan matanya secara alami mendapat manfaat dari warisan Dewa Naga. Selain itu, saat menggambar, Ye Chong memodifikasi beberapa tempat, mengubah sudut yang membulat menjadi sudut tajam, dan mengubah persegi panjang menjadi persegi. Ini mewujudkan keindahan simetri dan kejelasan dalam seni Oriental. Setelah modifikasi kecil oleh Ye Chong, desain yang awalnya merupakan karya seni Barat murni, kini telah mengintegrasikan suasana seni Oriental. Setelah Zhao Lubai melihat gambar ini, dia tidak bisa menahan tepuk tangan. Bagus, ini desain yang kuinginkan, meskipun hanya modifikasi dari karya aslinya. Modifikasi kecil ini telah sepenuhnya memenuhi persyaratan Zhao Lubai. Setelah itu, Ye Chong menggambar beberapa desain lainnya, semuanya digambar. Masing-masing, setelah modifikasi kecil, menjadi sempurna. Zhao Lubai berdiri dengan penuh semangat, hampir ingin bergegas keluar dan datang langsung ke ruang pertemuan. Zheng Yiyi melihat cetak biru ini dengan heran, menilai dari selera estetisnya, itu sangat sempurna. "Kamu Ding Tian? Siapa kamu?" Dia semakin tidak bisa memahami orang di depannya. Dia tidak hanya jenius dalam bisnis, tetapi juga dalam desain seni. Bagaimana dia bisa memiliki pencapaian setinggi itu? Yang terpenting, dia masih sangat tampan. Apakah ini novel berdarah lainnya? Kalau tidak, bagaimana mungkin ada pahlawan yang maha kuasa? Zheng Yiyi tidak bisa mempercayainya. Dia bahkan tidak bisa mempercayainya. Dia memikirkannya, dan terus bertanya untuk melihat di mana langit-langit Ye Chong berada. Dia melanjutkan, "Ye Ding Tian, Anda memodifikasi ini berdasarkan karya orang lain. Jadi jauh lebih nyaman, izinkan saya bertanya, bisakah Anda mendesain perhiasan sendiri?" Ye Chong menyeringai, "Mengapa begitu sulit?" Lalu, dia mengeluarkan selembar kertas lain dan menggambarnya tanpa memikirkannya. Dalam warisan Dewa Naga Ye Chong, ada berbagai pola dekoratif yang diturunkan dari zaman kuno. Pada zaman itu, kesenian rakyat jauh melampaui kesenian rakyat modern, sehingga setiap karya bisa disebut sebagai karya seni. Ye Chong memikirkan sesuatu dengan santai, dan apa yang dia pikirkan di dalam hatinya lahir dari penanya, dan segera dia menggambar liontin kalung yang sangat indah. Ketika Zheng Yiyi melihat liontin itu, dia hanya bisa meluruskan matanya. Liontin ini terlalu indah, hanya dengan melihatnya di atas kertas, itu sangat indah. Jika seseorang memberiku kalung seperti itu, aku lebih suka menikah dengannya. Zheng Yiyi berpikir nimpo, dan Zhao Lubai tidak tahan lagi. Dia keluar dari ruang pemantauan dan berjalan cepat ke ruang konferensi. "Hah, ini kamu? Kamu di sini juga?" Ye Chong menatap Zhao Lubai sambil tersenyum. "Tuan Ye Ding Tian, saya telah melihat semua penampilan Anda, kemampuan Anda sangat sesuai dengan persyaratan perusahaan kami. Saya benar-benar tidak menyangka dapat merekrut bakat seperti Anda, sungguh suatu kehormatan bagi perusahaan kami," kata Zhao Lubai. Ye Chong tersenyum, "Di mana itu?" "Tuan Ye, jangan khawatir. Dalam hal perlakuan dan gaji perusahaan kami, jika Anda bertanya kepada kami, kami akan memuaskan Anda." Zhao Lubai berkata dengan penuh semangat. Ye Chong tersenyum, "Terima kasih, Tuan Zhao dan Tuan Zheng." Zhao Lubai menatap gambar desain Ye Chong. "Ngomong-ngomong, Tuan Ye, gambar desain ini dirancang oleh Anda sebelum Anda bergabung dengan perusahaan, dan kepemilikan adalah milikmu. Bisakah kamu menjualnya kepadaku?" Ye Chong menggelengkan kepalanya. "Tidak." Zhao Lubai sedikit kecewa. "Jangan pilih-pilih," kata Zheng Yiyi. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Saya tidak akan menjualnya, tetapi saya dapat memberikannya kepada Anda. Bagaimanapun, saya juga anggota perusahaan. Jika perusahaan berkembang dengan baik, saya secara alami akan mendapat manfaat, bukan?" Baik Zheng Yiyi maupun Zhao Lubai tidak menyangka bahwa Ye Chong akan begitu murah hati. "Tahukah Anda,
Gambar desain semacam ini biasanya ada jutaan di luar negeri. Selain itu, perhiasan oriental yang dirancang sendiri oleh Ye Chong berharga 8 juta yuan di pasaran. Jadi pasti banyak perusahaan perhiasan yang berbondong-bondong ke sana. Ye Chong memberikannya secara cuma-cuma. Melihat keduanya tampak terkejut, Ye Chong berkata sambil tersenyum, "Saya masih memiliki banyak ide desain di pikiran saya. Ini hanya gambar yang saya buat, jadi terimalah." Masih menggambarnya secara membabi buta. Itu cara menggambar secara membabi buta, tetapi jika Anda menggambarnya dengan serius, akan terlihat seperti apa? Kalau begitu, terima kasih banyak, Tuan Ye, kata Zhao Lubai. Dia tidak bisa berhenti melihat desain Ye Chong. Ngomong-ngomong, Tuan Ye, liontin ini sangat indah, mengapa Anda tidak memberinya nama? Ye Chong menggaruk kepalanya, kalau begitu beri nama Bailu Zixin. Zhao Lubai tiba-tiba tersipu. Zheng Yiyi mendengus. HMPH, aku benar-benar datang ke sini untuk menjemput perempuan, dia berkata demikian. Tetapi dia merasa sedikit cemburu di hatinya. Tuan Ye, kemampuan Anda dapat sepenuhnya berfungsi sebagai kepala desainer perusahaan kami. Posisi itu jauh lebih tinggi daripada direktur regional. Saya ingin tahu apakah Anda menyukainya. Ye Chong menyeringai, tentu saja. Tujuan kedatangannya ke perusahaan adalah untuk mendekati Zhao Lubai. Karena dia memiliki posisi yang lebih tinggi, Ye Chong secara alami bersedia. Zheng Yiyi berkata, bagaimana dengan posisi pengawas distrik? Fu Guoming sebelumnya telah dihilangkan. Zhao Lubai ragu-ragu. Ye Chong berkata, selama wawancara, saya melihat seorang pria baik bernama Gu Jiandong. Gu Jiandong? Zheng Yiyi berpikir sejenak, saya kenal dia, dan dia memiliki banyak pengalaman kerja, dan juga sangat mampu. Tapi penakut dan pengecut, dia melamar sebagai supervisor penjualan. Saya khawatir dia sendiri tidak yakin dia bisa menjadi supervisor regional. Ye Chong berkata sambil tersenyum, bagaimana dengan ini? Biarkan saya bertindak sebagai agen selama beberapa hari, dan kemudian atur Gu Jiandong sebagai wakil saya. Dan saya akan menyelidikinya untuk Anda. Dan jika dia bisa melakukannya, biarkan dia menjadi direktur regional. Setelah mengobrol dengan Gu Jiandong, Ye Chong merasa bahwa Gu Jiandong tidak buruk. Oleh karena itu, Ye Chong juga ingin memilih orang yang cakap untuk Zhao Lubai. Jika Gu Jiandong tahu bahwa beberapa kata yang dia katakan secara tidak sengaja kepada Ye Chong telah memberinya kesempatan seperti itu, dia pasti akan berterima kasih padanya. Zhao Lubai berpikir sejenak, oke, dengarkan saja Tuan Ye, Anda adalah kepala desainer perusahaan sekarang, dan Anda memiliki semua hak ini. Setelah wawancara sehari, di antara ratusan pelamar yang datang, hanya 10 secara pribadi, saya berhasil memasuki kerajaan perhiasan Zhao Lubai. Dan Ye Chong untuk sementara menjadi pengawas distrik, dengan masa percobaan 1 bulan. Ia juga merupakan direktur regional termuda yang pernah ada. Gu Jiandong awalnya melamar sebagai manajer penjualan departemen, tetapi yang mengejutkan, Zheng Yiyi memberinya posisi yang lebih tinggi, dan dia menjadi wakil direktur wilayah, yaitu wakil Ye Chong. Ketika Gu Jiandong melihat Ye Chong, dia sangat senang, anak muda, tidak, Direktur Ye, kamu benar-benar luar biasa. Aku tidak menyangka kamu memiliki kemampuan seperti itu di usia yang begitu muda. Biarkan orang tua menyukaiku. Sungguh memalukan. Ye Chong tersenyum, kamu bekerja keras beberapa hari ini, dan posisi pengawas distrik akan menjadi milikmu di masa depan. Hei, aku tidak berani punya ide seperti itu. Gu Jiandong tersenyum, aku sudah sangat puas menjadi wakil supervisor. Ye Chong mengangguk penuh arti. Meskipun Gu Jiandong mampu, dia pemalu dan takut mendapat masalah, dia harus melatih Gu Jiandong agar dia bisa mengendalikan dirinya sendiri. Beberapa pelamar lain juga telah memasuki departemen mereka sendiri. Ngomong-ngomong, Direktur Ye, pernahkah kamu mendengar? Gu Jiandong berkata dengan misterius, dikatakan bahwa kali ini, perusahaan merekrut kepala desainer tambahan, itu di bawah 1 orang.
Lebih dari 10.000 orang. Posisi, status di perusahaan, yang kedua setelah dua bos. Haha, kan, Ye Chong berkata dengan samar. Demi kenyamanan Ye Chong, Zhao Lubai hanya mengatakan bahwa dia telah merekrut kepala desainer, tetapi dia tidak mengumumkan namanya atau seperti apa penampilannya. Oleh karena itu, ini menjadi perekrut paling misterius di perusahaan. Pada suatu waktu, itu menjadi topik hangat di perusahaan. Kepala desainer, saya benar-benar ingin melihat seberapa mampu dia pasti bukan orang biasa, jadi kami mengumumkannya di akhir. Baru kemudian saya tahu ada orang seperti itu. Diskusi semacam itu terdengar di mana-mana. Keesokan harinya, Ye Chong menyelesaikan formalitas, dan mengikuti Zheng Yiyi ke Departemen Penjualan Wilayah Utara di lantai 8. Seluruh lantai dipenuhi oleh orang-orang dari wilayah utara, yang terbagi menjadi lebih dari selusin komunitas, dengan departemen yang kompleks dan banyak orang. Sekarang, semuanya berada di bawah manajemen Ye Chong, pengawas daerah. Ketika Zheng Yiyi datang ke lantai 8, banyak karyawan berdiri untuk menyapa. Tuan Zheng, Tuan Zheng. Zheng Yiyi mengangguk dan berdiri di depan semua orang dan berkata, "Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, ini adalah pengawas distrik baru kami, Ye Dingtian. Mulai sekarang, di bawah kepemimpinannya, semua orang akan bekerja keras dan berusaha untuk menciptakan kinerja yang lebih baik." Tepuk tangan bergema dari hadirin. Mereka telah mendengar sebelumnya bahwa direktur distrik yang baru adalah seorang pemuda. Tapi saya tidak berharap itu menjadi sangat muda. Sangat muda? Pengalaman apa yang bisa Anda miliki? Kemampuan apa yang Anda miliki untuk melayani sebagai direktur regional mereka? Banyak orang berpikir bahwa Ye Chong berkuasa melalui cara khusus. Dan orang-orang yang bertepuk tangan adalah semua gadis Nimpo yang lebih muda. Mereka hanya berpikir bahwa adalah hal yang luar biasa bagi departemen untuk memiliki pria yang begitu tampan. Aku rela membiarkan lelaki tampan itu mengendalikanku dan memarahiku setiap hari. Bisik seorang gadis. Setelah Zheng Yiyi menyelesaikan perkenalan, dia menunjuk ke sebuah kantor di dalam dan berkata, "Kamu Dingtian, itu kantormu. Jika kamu memiliki pertanyaan, hubungi aku saja." Ye Chong mengangguk. Setelah itu, Zheng Yiyi pergi. Ye Chong berjalan menuju kantornya. Dia tiba-tiba menemukan bahwa di bilik kaca di sebelahnya adalah kantor Gu Jiandong. Gu Jiandong, sebagai wakil direktur wilayah, saat ini tidak terlihat seperti seorang pemimpin. Setiap lantai dibersihkan secara bergiliran, tetapi kamar Gu Jiandong tidak dibersihkan. Saya melihat bahwa Gu Jiandong sendiri sedang menyapu lantai dengan sapu. Sedangkan untuk kamar Ye Chong, jendelanya sudah dibersihkan. Ye Chong memandangi karyawan yang duduk di luar. Sepertinya karyawan ini berada di air yang dalam, dan mereka semua tahu bagaimana cara melihat orang memesan hidangan. Jelas, sekelompok orang ini baru saja melihat bahwa Gu Jiandong mudah diintimidasi, jadi mereka sengaja tidak membersihkan kamar Gu Jiandong. Melihat adegan ini, Ye Chong datang ke kamar Gu Jiandong dan berkata, "Old Gu, jangan lakukan itu, keluarlah." "Ah, Direktur Ye ada di sini. Untuk apa kamu menginginkanku?" Ye Chong bertanya dengan lantang, "Siapa yang bertugas hari ini untuk bersih-bersih?" Seorang gadis berambut pendek dengan kaos kuning berdiri dan berkata, "Direktur Ye, ini aku. Namaku Huang Liping, kamu bisa memanggilku Aping." Gadis itu mengangkat dua alis ke arah Ye Chong. Ye Chong mendengus dan bertanya, "Mengapa kamar Direktur Gu tidak dibersihkan?" "Lupa," Huang Liping berkata dengan enggan, "lupa. Garis bawah, sekarang, pergi dan bersihkan kamar Direktur Gu untukku," kata Ye Chong lagi. Huang Liping tidak menjawab, dia hanya menundukkan kepalanya. Dia akan disuruh menangis oleh Ye Chong. Matanya merah. Gu Jiandong tidak tahan, dan berkata, "Oh, lupakan saja, Direktur Ye. Ini hanya kamar kecil, dan saya bisa membersihkannya sendiri." "Apa yang kamu bersihkan sendiri, Pak Tua?"
kamu harus mengerti bahwa perusahaan tidak mempekerjakanmu untuk melakukan pembersihan. Ye Chong berkata, kamu adalah pengawas distrik sekarang, kamu harus mengurus semuanya, mengerti? Gu Jiandong mengangguk. Ye Chong memandang Huang Liping, mengapa kamu tidak segera pergi? Huang Liping menundukkan kepalanya dan berjalan ke gerbang timur bangunan kuno dengan sedikit emosi, meraih sapu, dan mulai membersihkan bagian dalamnya. Ye Chong mendengus, lalu kembali ke kantornya. Gu Jiandong juga kembali ke kantornya. Tidak lama kemudian, Huang Liping kembali ke tempat duduknya dengan marah setelah membersihkan kamar. Sekelompok kolega datang, saling berbisik, dan mulai berbicara dengan suara rendah. Aku pergi, pengawas baru ini luar biasa, dan dia memiliki temperamen yang baik di usia muda. Saya pikir dia adalah salah satu dari 3 pejabat baru yang menjabat. Saya tidak tahu seberapa kuat wilayah kita, artinya, jika dia terus seperti ini, ketika Ho Dongmei kembali, saya khawatir dia tidak akan bisa melewati masa percobaan, dan dia harus berkemas dan pergi. Bisakah tampan begitu tak tahu malu? HMPH, tunggu Ho Dongmei kembali besok, dan lihat bagaimana menerimanya, menjemputmu. Selanjutnya, pada hari ini, tidak ada hal besar yang terjadi. Ye Chong memeriksa informasi departemen sebelumnya, dan dia menemukan bahwa kinerja wilayah utara adalah yang terbaik di perusahaan. Dan setengah dari semua pencapaian itu dibuat oleh seorang pria bernama Ho Dongmei. Ho Dongmei ini tidak ada di sini hari ini. Kudengar dia masih menjalankan bisnis di luar. Sepertinya Ho Dongmei ini juga berbakat, Ye Chong berpikir sendiri. Di sisi lain, Zheng Yiyi dan Zhao Lubai sedang mengobrol di kantor. Zheng Yiyi berkata kepada Zhao Lubai, Xiao Bai, kamu harus berhati-hati, Ye Dingtian ini pasti ada di sini untuk menjemputmu. Zhao Lubai sebenarnya tahu bahwa dengan kemampuan Ye Chong, dia bisa pergi ke perusahaan yang lebih baik. Jika Anda datang kepadanya, Anda harus punya rencana. Apakah itu benar-benar untuk merendam diri sendiri? Memikirkannya, cukup mengasyikkan bahwa pria yang begitu tampan dan pria yang cakap datang untuk mengejarnya. Memikirkannya, wajah Zhao Lubai memerah. Zheng Yiyi melihat apa yang dipikirkan Zhao Lubai, dan dengan ringan mencubit wajah kecil Zhao Lubai. Kamu gadis kecil, tidak tahu malu, apa yang kamu pikirkan? Zhao Lubai semakin tersipu. Tidak, bukan apa-apa, aku tidak memikirkan apapun. Bagaimanapun, dia sangat mampu. Itu pasti akan bermanfaat bagi perusahaan kita ya. Zhao Lubai berkata dengan bingung. Keesokan harinya, setelah Ye Chong datang ke perusahaan, dia diam-diam dipanggil ke kantor Zheng Yiyi. Mereka meningkatkan beberapa skema desain yang digambar oleh Ye Chong sebelumnya. Segera, produksi set gambar desain ini akan dimulai. Setelah itu, Ye Chong kembali ke lantai 8 sebagai pengawas. Begitu Ye Chong memasuki area kantor, dia melihat seorang gadis dengan ombak besar duduk di posisi yang paling mencolok. Gadis ini mengenakan gaun merah, dia sangat cantik, dan kulitnya cerah, terutama matanya, seperti mata rubah, secara alami menawan dan penuh pesona bagi pria. Wanita itu bersenandung, mengenakan cat kuku merah seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya. Ye Chong melirik kartu kursi wanita, yang berbunyi, Ho Dongmei. Ternyata dia adalah penjual nomor 1 di wilayah utara, Ho Dongmei. Tidak heran itu begitu merajalela, ikutlah denganku. Ye Chong berjalan ke Ho Dongmei, mengatakan sesuatu, dan kemudian berjalan langsung ke kantornya. Ho Dongmei juga mendengar bahwa seorang kepala departemen muda telah datang, dan dia tidak repot-repot berurusan dengan kepala departemen semacam ini. Karena bahkan kepala departemen pun takut pada Ho Dongmei. Ho Dongmei telah membuat prestasi besar, dan 2 kepala departemen sebelumnya disingkirkan oleh Ho Dongmei. Perusahaan tidak ada hubungannya dengan itu, dan awalnya ingin Ho Dongmei menjadi kepala departemen. Namun,
Ho Dongmei merasa bahwa pekerjaan kepala departemen terlalu menguntungkan dan tidak sebaik yang dia lakukan sekarang, jadi dia tidak setuju. Namun, jika kepala departemen yang datang berani memprovokasi dia akan dikeluarkan. Ho Dongmei secara tidak sengaja mendongak, hanya untuk menemukan bahwa Ye Chong sangat tampan. Matanya berbinar, "Oke, pengawas, saya akan segera ke sini." Setelah mengatakan itu, Ho Dongmei berdiri, meluruskan roknya, menarik garis leher gaunnya, lalu berjalan ke kantor Ye Chong. Ketika semua orang melihat Ho Dongmei memasuki kantor Ye Chong, mereka semua senang. "Hehe, ayo masuk, mari kita lihat apakah anak ini masih bisa bermain trik kali ini. Aku bertaruh, jika dia tidak bisa tinggal selama sebulan, dia harus keluar." Semua orang tertawa pelan. Ho Dongmei memasuki kantor Ye Chong dan menutup pintu dengan keras. "Kamu Ding Tian, saudara Ye, kamu adalah kepala departemen baru kami. Aku tidak menyangka kamu begitu tampan," kata Ho Dongmei sambil memutar pantatnya, dan duduk di meja di depan Ye Chong. Menyatukan dua kaki yang panjang, ramping, dan indah, dia tampil sangat menawan. Ye Chong tidak peduli tentang itu. Meskipun Ho Dongmei ini cantik, dia telah melihat terlalu banyak gadis yang lebih cantik dari Ho Dongmei. Belum lagi yang lain, bahkan Zheng Jiajia tidak berapa kali lebih cantik dari Ho Dongmei ini. "Turun," kata Ye Chong dengan nada dingin. Ho Dongmei ditutup. "Tetapi tidak peduli, kenapa kamu tidak duduk sebentar? Apakah supervisornya pelit? Mengapa kamu memakai cat kuku selama jam kerja?" tanya Ye Chong. "Oh, bukankah cat kuku hanya untuk terlihat bagus? Lihat tanganku. Bukankah itu cantik?" Ho Dongmei mengulurkan tangannya ke arah Ye Chong, dan berkedip ke arah Ye Chong. Melihat bahwa Ho Dongmei benar-benar bajingan, Ye Chong tiba-tiba memiliki ide di dalam hatinya. Dia tidak lagi bersikap dingin terhadap Ho Dongmei, tetapi sedikit tersenyum cantik. Melihat penampilan Ye Chong, Ho Dongmei berpikir bahwa Ye Chong telah ditipu, dan menjadi lebih tidak bermoral, dan berjalan perlahan ke sisi Ye Chong. Ye Chong hanya mencium aroma parfum yang kuat dari tubuh Ho Dongmei, dan kemudian merasakan tubuh elastis di dekatnya. "Direktur Ye, jangan khawatir. Selama kamu mendengarkanku, aku tidak akan pernah membuat masalah denganmu di masa depan, dan aku akan bekerja lebih keras untuk menerima perintah, sehingga wajahmu akan cerah ketika waktunya tiba." "Oke." Ho Dongmei menyentuh pipi Ye Chong. Ye Chong terkekeh, dan berkata, "Perusahaan bergantung padamu." Saat dia berbicara, dia berpura-pura menepuk punggung Ho Dongmei dengan sengaja. Ada, jepret, Ho Dongmei tertawa dengan, "Aduh, orang jahat." Ye Chong berkata, "Pergilah." Ho Dongmei berkedip pada Ye Chong dan berkata, "Kakak Ye, mari kita makan malam bersama malam ini, bagaimana?" Ho Dongmei menutup pintu kantor Ye Chong, dan berkata sambil tersenyum di dalam hatinya, "Xiao Mian, aku tidak bisa main-main denganmu lagi. Semua orang ingin melihat lelucon." Tapi tanpa diduga, Ho Dongmei dan Ye Chong tidak bertengkar, dan Ho Dongmei masih terlihat bangga. Ternyata itu pengecut. Sial, kurasa pistolnya akan diserahkan dalam waktu 3 detik. Semua orang menebak apa yang sedang terjadi. Huang Liping mendengus, lihatlah orang seperti ini." Tapi Ho Dongmei kembali ke kursinya, bahkan lebih tidak bermoral. Dia langsung melepas sepatunya, lalu meletakkan kakinya di atas meja, dan mengecat kuku kakinya dengan cat kuku, seolah-olah tidak ada orang lain di sana. Saat ini, Ye Chong memanggil Gu Jiandong di sebelah. "Gu Jiandong, kamu terutama bertanggung jawab atas urusan internal dan disiplin dalam departemen. Sekarang kamu keluar dan lihatlah, seseorang memakai cat kuku selama jam kerja. Kamu bisa mengurusnya," kata Ye Chong. Faktanya, Ye Chong tidak takut pada Ho Dongmei. Dia meminta Gu Jiandong untuk mengurus masalah ini, tidak menggunakan Gu Jiandong sebagai penembak.
Tujuan sebenarnya Ye Chong adalah menggunakan Ho Dongmei untuk merangsang amarah Gu Jiandong. Jika kejahatan Ho Dongmei membuatnya marah, mungkin Gu Jiandong bisa tumbuh dewasa. Gu Jiandong menjawab dan meletakkan telepon. Dia membuka pintu dan melihatnya. Benar saja, dia melihat Ho Dongmei mengecat kuku kakinya, dan bahkan meletakkan kakinya di atas meja. Apakah ini baik? Melihat Ho Dongmei mengecat kukunya, Gu Jiandong berkata, "Rekan perempuan itu, jangan memakai cat kuku saat Anda sedang bekerja. Itu akan berdampak buruk pada citra perusahaan." Ho Dongmei memelototi Gu Jiandong, "Tidak baik. Apakah Anda tahu siapa wanita tua?" Dia berjalan ke Gu Jiandong, menyilangkan pinggangnya dan berkata, "Kamu orang tua? Apa kamu? Begitu, kamu adalah wakil direktur baru, Gu Jiandong, bukan?" Gu Jiandong memasang wajah serius. Ho Dongmei berteriak langsung, "Brengsek! Tidak heran kamu hanya bisa menjadi wakil. Kamu tidak memiliki penglihatan. Apakah kamu tahu siapa aku? Aku Ho Dongmei oleh ibuku. Ada apa dengan wanita tua yang memakai cat kuku di sini? Jika aku tidak memakai cat kuku, bisakah aku menarik pria-pria itu? Jika aku tidak menarik pria-pria itu, siapa yang akan menjalankan bisnis untukmu? Jika Anda tidak mendapatkan bisnisnya kembali, Anda pergi minum angin barat laut." Perlakuannya terhadap Gu Jiandong tidak selembut dia terhadap Ye Chong. Ini yang biasanya dia lakukan pada Ho Dongmei. Banyak karyawan diam-diam menutup mulut mereka dan tertawa. Hidung Gu Jiandong malu dan dia sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara. Kamu terlalu berlebihan, hati-hati, aku akan memecatmu." Ho Dongmei tersenyum dan berkata, "Haha, kamu memecatku. Mengapa kamu tidak mencoba memecatku atau kamu? Itu hanya wakil manajer. Menurutmu apa yang kamu bicarakan di sini? Orang tua, jika kamu berani berbicara omong kosong denganku lagi, aku akan memecatmu lebih dulu." Gu Jiandong tersipu malu. "Kamu," Ho Dongmei mendengus, mengutuk dan berbalik, dia mengabaikan Gu Jiandong. Dia kembali ke tempat duduknya dan terus mengecat kukunya. Gu Jiandong sangat marah hingga dia akan meledak, tapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Jadi dia harus masuk ke kantor Ye Chong. "Direktur Ye, Anda sudah mendengarnya? Sungguh gila, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Ye Chong berkata, "Terserah Anda. Saya meminta Anda untuk bertanggung jawab penuh atas masalah ini." Gu Jiandong berpikir sejenak, "Saya benar-benar ingin memecatnya. Tetapi jika saya memecatnya, saya khawatir itu akan mengguncang tindak lanjut kinerja di wilayah utara. Jadi saya ingin mendiskusikannya dengan Anda." Ye Chong tersenyum, dan mengatakan hal yang sama, "Anda sendiri yang memutuskan masalah ini. Saya serahkan kepada Anda. Saya tidak peduli." Melihat penampilan Gu Jiandong, Ye Chong tahu bahwa dia akan segera merasa kesal. Dalam beberapa hari berikutnya, karena Gu Jiandong memprovokasi Ho Dongmei, hampir sulit untuk bergerak sedikit pun di departemen itu. Bahkan ketika dia pergi ke kafetaria untuk makan siang, tidak ada yang memanggilnya. Tidak ada yang mau bersamanya, apalagi berbicara dengannya. Bahkan jika pembersih membersihkan kamarnya, itu adalah pekerjaan yang tergesa-gesa. Gu Jiandong merasa bahwa dia langsung diisolasi. Dan Ho Dongmei juga seorang guru pendendam, mengatakan hal-hal buruk tentang Gu Jiandong setiap hari di belakangnya. Bahkan pergi ke kantor Gu Jiandong untuk membuat masalah sebentar. Terkadang, setelah menandatangani tagihan, mereka dengan sengaja mengejek Gu Jiandong. "Potong? Apakah wakil pengawas berguna untuk mencabut rambut? Ini tidak berguna seperti kuku ibu saya. Hari ini, ibu saya menandatangani pesanan 3 juta. Dalam beberapa hari terakhir, Ho Dongmei selalu ingin mengundang Ye Chong untuk makan malam, dan kemudian merayu Ye Chong untuk tidur, tetapi Ye Chong menghindarinya dengan berbagai alasan. Pada hari ini, Ho Dongmei sedang mengobrol dengan beberapa rekan di dekatnya. "Aku sudah mencarinya beberapa kali baru-baru ini, tetapi aku belum menemukan kepala desainer legendaris. Bukankah itu sangat misterius?
Mungkinkah tidak ada orang seperti itu? Bagaimana mungkin? Foto-foto kumpulan produk baru terbaru kami telah keluar, dan dikatakan bahwa semuanya dirancang oleh kepala desainer. Aku juga melihat foto-foto itu, sangat indah. Mereka lebih cantik dari semua perhiasan kita sebelumnya. Jika kita mengeluarkan ini, kesulitan penjualan kita akan jauh lebih mudah. Pantas saja aku bisa menjadi kepala desainer. Tapi siapa itu? Ini sangat misterius. Riak juga muncul di hati Ho Dongmei. Itu adalah tujuannya untuk mendapatkan wakil kepala desainer. Adapun Ye Chong, meskipun dia tampan, dia hanya bermain untuk bersenang-senang. Tujuan sebenarnya adalah kepala desainer. Tidak masalah apakah itu orang tua atau apapun. Selama Anda bisa mendapatkannya, Anda tidak perlu mengkhawatirkannya selama sisa hidup Anda. Ho Dongmei berpikir sendiri. Selama bekerja, beberapa orang mengobrol secara terbuka di kantor, dan Gu Jiandong akhirnya tidak tahan lagi. Dia keluar dari kantor dan berkata kepada beberapa gadis yang mengobrol, "Apa yang kamu lakukan? Ini jam kerja. Apakah kamu diizinkan untuk mengobrol di sini? Cepat dan bekerja untukku." Beberapa gadis lain pergi bekerja dengan kepala tertunduk. Gu Jiandong berkata, "Oke, aku akan memecatmu hari ini. Apa yang bisa kamu lakukan? Kamu pergi dan kumpulkan gaji bulan ini. Dan kamu tidak harus pergi bekerja besok." Ho Dongmei tidak takut sama sekali, dan mencibir, "Apa yang kamu katakan itu benar." Sebelum Gu Jiandong dapat menjawab, karyawan lain, serta pengawas dari beberapa divisi, semuanya berdiri. "Direktur Gu, ini tidak dapat diterima. Xiao Hu adalah juara penjualan kami. Bonus akan hilang. Kami bekerja sangat keras di sini, bukankah hanya untuk bonus?" "Benar. Jika Ho Dongmei dipecat, kami tidak ada gunanya berada di sini. Kenapa kamu tidak memecat kami semua?" Itu hanya tidak setuju dengan pengusiran Ho Dongmei. Gu Jiandong menelan ludah, sekarang dia tidak bisa turun. Ho Dongmei memandang Gu Jiandong dengan dingin, dan pemandangan itu dulunya sangat halus. Saat ini, Ye Chong keluar. Ho Dongmei mengira Ye Chong adalah salah satu dari dirinya sendiri, dan menatap Ye Chong dengan mengedipkan mata, dan berkata, "Direktur Ye, lihatlah, orang tua ini akan memecatnya. Dia tidak dapat bekerja dengan orang tua ini lagi. Jika Anda di sini, maka saya akan pergi. Jika Anda ingin saya tinggal, maka pecat orang tua ini. Pilihlah dengan cepat." Ho Dongmei tidak perlu takut, begitu banyak orang membantunya. Dan jika dia ingin pergi, setengah dari seluruh wilayah utara akan runtuh. Dia berpikir bahwa Ye Chong secara alami akan berbalik ke arahnya. Tanpa diduga, Ye Chong berkata, "Oke, Ho Dongmei, kalau begitu kamu bisa pergi." "Apa?" Ho Dongmei mengira dia salah dengar. "Kamu, apa yang kamu bicarakan?" "Biarkan aku pergi." Ye Chong mengangguk dan berkata, "Benar, kamu dipecat dan menerima gajimu, jadi kamu tidak harus menggunakannya besok." Ho Dongmei sangat marah. "Kamu Ding Tian, kamu bajingan, apa yang kamu bicarakan, beraninya? Kamu memecat ibuku?" Beberapa supervisor lainnya bertanya pada Talk to Ye Chong, "Direktur Ye, Anda tahu perusahaan kami dengan baik, Anda tidak boleh memecat Ho Dongmei." Ye Chong menyela sebelum dia selesai berbicara, "Diam. Apakah aku pengawasnya? Apakah kamu pengawasnya? Siapapun yang tidak ingin melakukannya hari ini, keluarlah bersamaku." Semua orang segera menjadi jujur dan menundukkan kepala. Mengandalkan prestasi orang lain, kamu bisa mendapatkan bonus. Apakah kamu tidak malu? Apa yang kamu inginkan? Jika tidak ada orang, dunia tidak akan berbalik. Kamu tidak bisa mendapatkan proyek, karena kamu sangat kacau, maka keluarlah. Ye Chong melanjutkan, tidak ada yang berani berbicara. Ketika Gu Jiandong mendengar kata-kata Ye Chong, dia benar-benar lega. Dia berpikir, mengapa dia tidak tega sekarang? Ho Dongmei menyipitkan matanya dan berkata, "Ye Ding Tian, jangan kentut di sini, kamu bisa melakukannya tanpa aku. Lihat, ini adalah kontrak 5 juta yang baru saja aku tanda tangani.
dan kontraknya belum ditandatangani. Jika aku pergi, aku akan membawa 5 juta juga. Ho Dongmei mendengus dingin. Kamu sudah mengetahuinya. Ye Chong memandang Gu Jiandong lagi, dan berkata sambil tersenyum, Gu Tua, apa yang kamu katakan? Keputusan akhir ada di tanganmu. Gu Jiandong telah terinfeksi oleh Ye Chong, dan sekarang dia mengeras, dan berkata, dipecat, bukankah ini hanya kinerja? Aku akan aku kehabisan setiap hari, dan aku tidak percaya. Aku tidak bisa mendapatkan kinerja. Ho Dongmei sangat marah. Beranikah kamu mengatakan aku ngengat? Beraninya kamu memecatku? Apa kamu? Ye Chong tertawa dan berkata, kamu terlihat tidak puas. Tentu saja saya tidak setuju. Saya adalah pemain terbaik di perusahaan. Mengapa saya harus dipecat? Anda dapat memecat saya jika Anda mau. Jika kinerja Anda lebih baik dari saya, maka pecat saya. Saya tidak punya keluhan. Kata Ho Dongmei, oke, beri aku waktu setengah bulan. Aku pergi berlari setiap hari. Bahkan jika kakiku patah, aku akan mendapat pesanan lebih dari 5 juta. Kata Gu Jiandong. Ye Chong mengangguk puas. Sepertinya amarah Gu Jiandong telah sepenuhnya dipaksa keluar. Harus dikatakan bahwa Ho Dongmei masih pantas mendapat banyak pujian. Ye Chong tersenyum dan berkata, jangan terlalu menggangguku, beri aku 10 menit. Setelah berbicara, Ye Chong mengeluarkan ponselnya dan menelepon Gao Jianyun. Keluarga Gao awalnya terlibat dalam bisnis batu giok. Setelah batu giok dibeli kembali, akan diolah menjadi berbagai perhiasan. Apalagi sebagai salah satu dari 4 keluarga besar, keluarga Gao sudah lama berbisnis, tidak sebanding dengan perusahaan seperti Zhao Lubai yang baru saja dirintis. Ketika Gao Jianyun menerima telepon Ye Chong, dia sangat terkejut. Ye Chong, mengapa kamu punya waktu untuk meneleponku? Ye Chong tersenyum dan berkata, Yun, aku merindukanmu. Ye Chong dengan cepat menjelaskan masalahnya, ya, begitulah. Saya punya teman yang memiliki perusahaan perhiasan, dan sekarang saya perlu memesan. Bisakah Anda memberi saya pesanan seharga 20 juta yuan? 20 juta yuan tidak ada artinya bagi bisnis keluarga Gao, apalagi pembukaan Ye Chong. Saat ini, Gao Jianyun tidak bertanya lagi, dan langsung menyetujui Ye Chong. Oke, kirimi aku kontraknya nanti, dan aku akan melakukannya untukmu sekarang. Kata Gao Jianyun. Semua orang mendengar panggilan Ye Chong dan tidak percaya. Apa, 20 juta? Ho Dongmei tampak lebih menghina. Persetan, pura-pura, buat saja. Panggilan telepon dan dapatkan pesanan 20 juta. Lalu apa yang Anda ingin kami lakukan sebagai salesman? Setelah Ye Chong meletakkan telepon, dia juga mengabaikan tatapan curiga semua orang. Dia menelepon Gu Jiandong untuk menangani kontrak. Gu Jiandong juga merasa bahwa Ye Chong aneh, tetapi dia masih mengirimkan kontrak melalui faks ke keluarga Gao secepat mungkin. Hehe, apa yang kamu pura-pura lakukan? Biarkan aku melihat apakah kamu telah membalas kontrak ini. Ho Dongmei mencibir. Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat bahwa kontrak telah dipindai di mesin faks. Itu sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Saat ini, Huang Liping, yang bertanggung jawab atas keuangan, tiba-tiba berteriak, ada di rekening, 20 juta sudah ada di rekening, bersambung.